Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohdia Imi Saputra, NIM F1C019121. Di sini saya ingin menjelaskan tugas metode penelitian, yaitu pembuatan proposal, di mana saya mengambil judul dengan pemurnian biogas menggunakan CaOH2 dan karbon aktif cangkang kelapa sawit. Masuk ke latar belakang, konsumsi energi dunia dan khususnya di Indonesia ini setiap tahun meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Adapun sumber utama energi yang digunakan saat ini sebagian besar berasal dari bahan bakar tradisional, yaitu bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan salah satu jenis bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui, sehingga ketersediaan di alam semakin berkurang. Tanpa adanya penemuan cadangan yang baru, diperkirakan minyak bumi di Indonesia akan habis dalam 9 tahun ke depan. Gas bumi akan habis 22 tahun lagi, dan batu bara akan habis 65 tahun mendatang. Biogas adalah hasil fermentasi dari sampah organik dengan komponen terbesar, yaitu gas metana CH4 sebesar 55-75%, gas karbon dioksida CO2 sebesar 25-45%, gas nitrogen 0-0,3%, gas hidrogen 15%, gas hidrogen sulfida 0-3%, dan oksigen 0,1-0,5%. Lanjut, adapun rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh absorban dari larutan CaOH2 dan karbon aktif dari cangkang kelapa sawit diaktifasi CaOH2 terhadap CH4, CO2, dan H2S dalam biogas dari kotoran sapi. Lanjut ke batasan masalahnya. Batasan masalah yang pertama yaitu bahan utama pembuatan biogas adalah kotoran sapi. Yang kedua, menggunakan arang cangkang kelapa sawit yang dibeli. 3. Perbandingan cangkang kelapa sawit dengan larutan aktivasi, yaitu 1:2. 4. Pemanasan karbon aktif cangkang kelapa sawit dilakukan selama 3 jam dengan suhu 400 derajat Celcius. 5. Ukuran cangkang kelapa sawit adalah MES 16. 6. Massa karbon aktif 200 gram. 7. Volume absorben yang digunakan adalah 500 mili. Masuk ke hipotesa. Adapun hipotesa dari penelitian yang akan dilakukan adalah kandungan gas karbon dioksida CO2 dan hidrogen sulfida H2S akan diserap oleh CaOH2 dan cangkang kelapa sawit sebagai adsorban yang diaktifasi CaOH2. Adapun tempat penelitiannya itu di Laboratorium Energi Baru dan Terbarukan Fakultas Teknik Universitas Mataram. Kotoran ternak. Limbah ternak adalah sisa buangan dari suatu kegiatan usaha peternakan seperti usaha pemeliharaan ternak, rumah potong hewan, pengolahan produk ternak, dan lain-lain. Limbah tersebut meliputi limbah padat dan limbah cair seperti feces, urin, sisa makanan, embrio, kulit telur, lemak, darah, bulu, kuku, tulang, tanduk, isi rumen, dan lain-lain. Semakin berkembangnya usaha peternakan, limbah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Salah satu sumber energi terbarukan adalah biogas. Peluang pengembangan biogas dapat sebagai energi alternatif terbesar adalah dengan pemanfaatan limbah peternakan. So, ke definisi biogas. Biogas adalah gas yang mudah terbakar, flammable, yang terbuat dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob, yaitu bakteri yang hidup dalam kondisi kedap udara. Semua jenis bahan organik pada dasarnya bisa diproses untuk menghasilkan biogas. Namun yang cocok untuk sistem biogas sederhana hanya bahan organik homogen, padat, dan cair, seperti kotoran dan urin hewan ternak. Bahan organik yang digunakan untuk pembuatan biogas sangat mempengaruhi kualitas biogas di samping parameter-parameter lain seperti temperatur digester, pH, tekanan, dan kelembaban udara. Pembentukan biogas. Yang pertama itu hidrolis. Tahap ini bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik kompleks diuraikan menjadi sederhana. Pada tahap ini struktur polimer berubah menjadi monomer. Yang kedua, pengasaman. Pada tahap ini komponen monomer
Gula sederhana akan menjadi bahan makanan bakteri asam. Hasil yang diperoleh dari tahap ini yaitu asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirat, gas karbon dioksida, hidrogen, dan amonia. Yang ketiga, metanogenik. Pada tahap ini terjadi proses pembentukan gas metan. Pada tahap ini terdapat bakteri pereduksi sulfat yang berfungsi untuk mereduksi sulfat dan komponen sulfur lainnya menjadi hidrogen sulfida. Manfaat biogas. Adapun manfaat biogas adalah penggunaan biogas pada umumnya memiliki dua keuntungan atau manfaat, yaitu gas metan yang dihasilkan dari pembuatan biogas digunakan sebagai bahan bakar, sedangkan limbah cair dan limbah padat yang dihasilkan dari pembuatan biogas digunakan sebagai pupuk organik. Manfaat lain juga dari biogas juga bisa dimanfaatkan limbah organik yang jumlahnya berlimpah dan tersedia secara bebas. Limbah yang sebelumnya tidak bisa digunakan secara maksimal bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan manusia dalam hal kebutuhan energi. Dan permasalahan dari biogas tersendiri yaitu biogas memiliki kandungan seperti CH4 50-70%, CO2 25-45%, dan sebagian kecil hidrogen, nitrogen, hidrogen sulfida. Biogas murni hanya memiliki kandungan CH4, sedangkan senyawa-senyawa seperti CO2 dan senyawa-senyawa lain jika tidak dihilangkan akan menurunkan nilai kalor dari biogas. Larutan CaOH2. Larutan CaOH2 bisa dikenal dengan larutan kapur sangat reaktif terhadap CO2. Larutan CaOH2 disebut air kapur dan merupakan basa dengan kekuatan sedang dengan dibandingkan NaOH. Larutan tersebut bereaksi hebat dengan berbagai asam dan bereaksi dengan banyak logam dengan adanya air. Larutan tersebut menjadi keruh bila dilewatkan karbon dioksida. Masuk ke adsorpsi. Adapun pengertian dari adsorpsi adalah suatu proses yang terjadi ketika suatu fluida, cairan maupun gas terikat kepada suatu padatan dan akhirnya membentuk suatu film atau lapisan tipis pada permukaan padatan tersebut. Material yang digunakan sebagai adsorban umumnya material yang berpori terutama pada letak tertentu dalam partikel. Proses adsorpsi melibatkan transfer zat larut ke permukaan material padat, di mana mereka terkonsentrasi akibat gaya van der Waals. Dan adsorpsi terdiri dari dua macam proses. Yang pertama itu ada adsorpsi fisik, yaitu adsorpsi di mana gas terlarut dalam cairan penyerap tidak disertai dengan reaksi kimia. Penyerapan terjadi karena adanya interaksi fisik, yaitu proses perpindahan massa yang terjadi antara gas yang diadsorpsi dan larutan pengadsorpsi. Proses tersebut karena gaya van der Waals. Yang kedua itu ada adsorpsi kimia. Adsorpsi kimia merupakan adsorpsi di mana gas terlarut dalam larutan penyerap disertai dengan kimia. Contoh adsorpsi ini adalah adsorpsi gas CO2 dengan larutan NaOH, K2CO3, dan sebagainya. Lanjut ke absorpsi. Adapun pengertian dari absorpsi adalah proses terjebaknya suatu partikel terlarut yang berukuran kurang dari 10⁻⁹ meter dan koloid berdiameter 10⁻⁹ sampai 10⁻⁹ meter oleh bahan yang berpori. Gaya fisik terjadi pada absorpsi fisik, yaitu gaya yang terjadi akibat interaksi partikel-partikel bermuatan. Sedangkan gaya kimia yaitu gaya yang mempengaruhi berupa ikatan kimianya. Proses absorpsi hanya bisa terjadi ketika bahan absorban mempunyai rongga. Apabila tidak terdapat rongga pada absorban, maka proses absorpsi tidak akan terjadi. Semakin besar pori-pori atau rongga pada absorban, maka daya serap pada partikelnya akan semakin besar. Lanjut ke jenis-jenis dari absorban. Yang pertama itu ada karbon aktif. Karbon aktif merupakan salah satu adsorban yang telah digunakan dalam industri kimia. Salah satu potensi karbon aktif yaitu dapat digunakan sebagai pemurnian biogas. Luas permukaan karbon aktif berkisar antara 300 sampai 2000 meter per gram. Pada umumnya karbon aktif digunakan sebagai bahan pembersih dan penyerap, juga sebagai
pengemban katalisator. Yang kedua itu ada cangkang kelapa sawit. Limbah cangkang ini merupakan sebagian terdalam dalam buah kelapa sawit dan memiliki tekstur yang keras. Oleh sebab itu, dalam pengolahan buah kelapa sawit, cangkang ini tidak bisa diolah menjadi minyak dan hanya menjadi limbah atau buangan pabrik. Dan cangkang kelapa sawit ini juga memiliki kandungan yang baik untuk dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan bisa dilakukan pengolahan lebih lanjut agar mempermudah penggunaannya dan lebih efektif, yaitu dengan mengolahnya menjadi briket arang sebagai bahan alternatif. Yang tiga itu ada zeolit. Zeolit adalah senyawa zat kimia alumino silikat terhidrasi dengan kation natrium, kalium, dan barium. Secara umum, zeolit memiliki struktur molekuler atom sistemnya dikelilingi oleh 4 atom oksigen sehingga membentuk semacam jaringan dengan pola yang teratur. Yang terakhir itu atau yang keempat itu ada arang batok kemiri. Arang batok kemiri merupakan salah satu karbon memiliki daya serap yang baik terhadap anion, kation, dan molekul dalam bentuk senyawa organik dan anorganik. Bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai arang batok kemiri adalah bahan yang mengandung banyak karbon dan terutama yang memiliki pori. Pembuatan arang batok kemiri dapat dilakukan dengan melalui proses aktivasi secara fisika maupun kimia. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.